istilahnya kurang inilah ya, kurang membanggakan gitu ya. Nah ini kan kelihatan masih di range ini gitu kan. Jadi ini mungkin banyak yang bisa kita bahas bareng-bareng ya. Iya, Bu. Yuk kita bahas. Oke, yang pertama. Oh, nggak ada yang jawab ya ini. Sulit, Bu. Sulit ya, saya sendiri lupa ini jawabannya apa. Waktunya Itu juga false mungkin ya, Bu? terlalu pendek ya. Saya Itu lupa. false. Iya, Saya tuh soalnya lupa. juga banyak dulu. False, Bu. False, Confirm Bu. LC. Kalau saya. Bentar, ini aja. LC yang dapat dirubah setiap saat tanpa persetujuan para pihak. Jawabannya revocable. Revocable itu Revocable. iya bisa ditarik ya. Irrevocable itu nggak bisa ditarik udah satu arah gitu ya. Revocable masih udah langsung bisa ditarik, makanya diubah. Nomor 2. Eksportir belum dapat menyetujui LC, kemudian mengirim keberatannya kepada importir. Lalu importir mengajukan permohonan amandemen LC kepada banknya. Dalam hal ini LC yang digunakan adalah membingungkan sekali. Irrevocable. Orang belum disetujui udah mau ada perubahan. Jadi disebutnya irrevocable. Nomor selanjutnya. Transferable. Ya, betul sekali. Makasih. Oke. Terhadap LC yang dibuka sebelumnya, kita sebut back to back ya. LC, di atasnya lagi LC lagi. Nomor 5. Apa ya? Ini red close LC. Iya. Red close itu maksudnya ada hubungannya sama red flag ya, hati-hati gitu kan. Harus diantisipasi. Makanya red close. Apa nih? Red close. Red close juga, Bu. Red close juga ya? Bukan Iya. confirm? Ini Bukan. jawabannya confirm nih. Nanti coba saya cek lagi ya yang ini ya. Oke. Kalau saya diingetin. Karena aku jawabannya di sana confirm LC.
Kenapa nggak bisa? LC disebut apa nih? Revolving LC ya, Bu? Gimana sih? Suatu jam. Harusnya revolving ya? Yang mana, Bu? Tadi ya? Aduh, Yang ini. kayaknya salah deh. Yang nomor 7 ya, Bu? Itu nomor 8. Nomornya sekarang saya nggak tahu karena saya ngurutnya dari sini. Nomor 7 ya. Yang mana, Bu, itu? Melengkapi pencarian red cross ya, Bu? Pencairan red cross. Oh. Iya, yang ini. Suatu jaminan. Harusnya jawabannya red cross juga ya. Dengan satu jaminan. Ini jenis-jenis LC-nya itu macam-macam gitu. Sebelum dikirim barang udah bisa mencairkan, tapi harus menunjukkan bukti penyimpanan barang siap kirim disebut red clause. Kan standarnya kan LC bisa dicairkan kalau barang sudah dikirimkan. Kalau yang ini bisa dicairkan bahkan sebelum barang dikirim, tapi hitungannya LC yang kita sebut red clause atau anticipatory, jadi harus diantisipasi karena bisa jadi berbahaya, bukan berbahaya sih, beresiko lah ya. Kalau red cross ini kan, Bu, dia katanya mirip banget sama green ink clause LC. Itu bedanya jadinya apa ya, Bu? Itu pertanyaan bagus, saya lupa. Dulu saya pernah tahu, tapi sekarang saya lupa. Nanti coba kita cek lagi ya. Oke, Bu. Untuk transaksi nominal relatif kecil namun frekuensi relatif tinggi, sebaiknya menggunakan LC apa? Revolving LC, Bu. Iya, jadi bolak-balik ya. Karena transaksinya kecil tapi bolak-balik ke situ gitu ya, akhirnya revolving. Jadi diisi ulang gitu. LC yang tidak memperbolehkan eksportir menarik side draft. Ini jawabannya useless LC. Saya lupa juga useless LC itu apa. Saking banyaknya gitu, harus baca lagi di itunya di textbooknya. Setelah mengirimkan barang, eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang plus wesel kepada bank untuk ditagihkan kepada importir. Maka cara pembayaran tersebut adalah, kita sebut apa nih? Collection draft. Iya, habis ngirimin barang, eksportir menyerahkan dokumen dan wesel kepada bank untuk ditagihkan kepada eksportir. Pihak yang menerima pembayaran atas LC adalah yang dapat duitnya kita sebut beneficiary ya, penerima manfaat. Iya, kita sebut penerima manfaat. Setelah pengiriman barang, eksportir memberi tenggat waktu kepada importir untuk melakukan pembayaran. Ini kita sebut cara bayar apa nih? Open account.
Open account ya. Open account. Iya, karena masih terbuka untuk pembayaran, nggak langsung gitu kan. Bila eksportir mengirim barang yang belum laku, belum ada pembeli, maka pembayaran tersebut kita sebut apa? Konsinyasi, Bu. Konsinyasi. Konsinyasi ya, atau barang titipan ya. Kayak ini sebetulnya bukan cuman ada eksportir gitu aja, eksportir ngirim barang tapi belum ada pembeli gitu. Itu sama kayak orang-orang nitip di kantin, nitip donat, gorengan di kantin, koperasi gitu ya, belum ada yang beli, tapi udah ditaruh di situ. Nah, itu namanya kita sebut konsinyasi. Barangnya dibayar kalau ada yang beli gitu. Munculnya penggunaan LC dalam sistem pembayaran luar negeri adalah disebabkan eksportir dan importir apa? Kenapa harus ada LC? Kurang percaya, kurang percaya. Iya. Kalau misalnya udah percaya atau bahkan satu perusahaan nggak perlu ada LC karena udah percaya pasti dibayar kan, udah yakin. Cuman masalahnya kan eksportir dan importirnya belum tentu percaya, belum tentu tahu gitu ya apakah akan dibayar atau enggak. Masih kurang percaya. Pada dasarnya fungsi LC adalah sebagai berikut, kecuali memperlancar transaksi. Ya. Meningkatkan kredit standing eksportir. Betul salah nih? Itu Bu, kecuali. Menjamin eksportir menerima pembayaran. Itu betul ya. Menjamin importir menerima barang. Betul ya. Memperlancar transaksi luar negeri. Betul. Meningkatkan kredit standing eksportir. Salah. Ya. Kalau apa yang dimaksud dengan kredit standing? Kalau saya baca LC tujuannya ada untuk kredit standing bank, Bu, bukan eksportir. Iya, iya. Kredibilitasnya ya. Tapi bukan eksportirnya. Oke. Lanjut. LC yang mewajibkan beneficiary untuk menyerahkan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya sebagai syarat pembayaran. Disebut apa? Dokumentari LC. Iya, berdasarkan dokumen ya. Salah, berdasarkan site LC. Site itu ditunjukkan, dilihatkan. Oh, site LC. Iya. Oke, Bu. Menunjukkan. Itu memang agak berbeda sih. Tapi nanti kita cek lagi lah ya. Nanti bisa di ini nggak, Bu? Kayak ditampilin langsung jawabannya gitu, Bu? Ini Di kalau review saya gitu. udah bisa ngedit learning, mungkin saya bisa nampilin seperti biasa. Ini cuman karena saya lagi nggak bisa ngedit learning, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk sementara masih, saya udah lapor katanya masih maintenance, ya sudah lah, kata saya, biarin aja dulu. Kalau misalnya nanti sebelum UAS saya masih bisa ngedit, mungkin nanti saya edit, saya berikan waktu untuk, tapi saya nggak saya ambil lagi nilainya, saya ambil nilai yang pertama aja, atau saya juga nggak ngambil lagi absensinya udah saya masukkan semua ke sheet. Tapi kalau teman-teman mau belajar lagi, saya bisa tetap tunjukkan sampai waktu UAS. Waktu UAS mungkin udah saya tutup. Kalau saya bisa, dengan syarat saya bisa buka learning ya, bisa ngedit learning. Kalau saya nggak bisa ngedit learning ya saya minta maaf. Saya udah coba ngedit dari kemarin, cuman nggak bisa aja. Gini, Bu, jadi lesson 13-nya hanya buat apa isi dari resume YouTube aja, YouTube LC. Soalnya takutnya, lesson 13 itu udah selesai ya. Itu udah masuk ke dalam sheet. Udah overdue.
Ya. Belum, Tapi kalau teman-teman, belum saya buat. iya, Padahal makanya belum saya buat. Tadi kan sudah, soalnya mau saya kan nunggu udah apa? saya udah balas Japri kan, Devri. Ya, saya bilang apa di Japri? Kalau Devri belum buat, silahkan aja buat. Tapi saya nggak akan nambahin itu di dalam absen, karena absen sudah saya masukkan. Ya, nggak apa-apa, tetap masih bisa diupload. Masuknya di Zoom ya? Oh, jadi saya gimana? Oh ya Bu. Oh, lesson 13-nya itu masukinnya ke Zoom. Devri, di Japri aja ya, kan saya udah balas di Japri. Oh ya Bu, berarti soalnya lesson 13-nya itu apa di Zoom. Bisa dibuat lagi Dev di learning. Iya. Tapi ditutup Bu, nggak bisa. Lanjut ya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Lanjut saja Bu. Tadi kita sampai ke nomor 18, LC yang dapat dinegosiasikan pada semua bank. Disebut? Free negotiating. Iya. Free negotiation LC, betul. Kemudian LC yang selain dijamin oleh opening bank, juga dijamin oleh advice bank. Disebut? Confirm ya, confirm LC. Pembayaran yang dilakukan oleh eksportir, pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan. Advance payment. Iya, artinya belum barang belum diterima tapi udah dibayar nih di seluruh barang harganya ya. Jadi udah bayar duluan langsung ke orangnya. Kita sebut advance payment. Tanpa LC dinamakan advance payment. Jadi ini kita jawabannya adalah harusnya false ya. Iya Bu. False. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau misalnya saya sebagai pembeli barang, saya bayar barang duluan langsung ke penjual saya. Barangnya belum saya terima, tapi saya udah bayar, gitu ya, langsung. Itu kita sebut apa namanya? Tadi advance payment, ya, pembayaran di awal. Saya bayar duluan, saya belum dapat barang. Atau ada juga yang kebalikannya, saya pembeli nih, saya belum bayar, tapi saya udah nerima barang duluan. Itu kita sebut apa tuh? Open account. Open account, ya. Jadi artinya saya ngutang nih, saya udah nerima barang, saya belum bayar, gitu ya, open account. Nah, pada saat saya advance payment, maka resiko terbesar ada di saya sebagai pembeli, karena saya udah bayar duluan ya. Saya bayar duluan, saya belum menerima barang, resiko terbesar ada di saya. Kalau open account, resiko terbesar ada di siapa? Di pembeli atau di penjual? Penjualnya. Di penjualnya, karena dia udah ngirim barang duluan, dia belum tentu dapat pembayaran gitu kan ya. Resiko terbesar ada di penjual. Nah, LC itu tujuannya adalah untuk menjembatani itu gitu ya, supaya saya merasa aman, pasti dibayar, pasti dapat barang, pembeli dapat barang, dan penjual juga hanya dapat pembayaran kalau dia sudah ngirimin barang, gitu ya. Lanjut. Salah satu keuntungan bagi eksportir dengan advance payment adalah proses dokumen relatif singkat. Karena nggak perlu ngurus-ngurus lagi ke bank ya. Orang udah langsung dapat pembayaran gitu kan.
Nomor 23, pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayarannya, baik dengan menggunakan wesel maupun prames, dinamakan pembayaran inkaso. Betul ya? Oh, terus. Ya. Presentation artinya beberapa hari setelah tanggal pengapalan, dokumen BL tersebut harus dipresentasikan ke bank. Betul ya? Apabila thread-nya, thread term-nya ini, term yaitu itu bukan form itu harusnya. Thread term-nya FOB, maka dokumen asuransi ditutup oleh beneficiary. Betul atau salah? Ini mana suaranya nih? Betul, Bu. Betul, Bu. Soalnya True. bingung sih. Oke, terakhir. Jenis LC transferable umumnya digunakan dalam kondisi bahwa eksportir tidak ingin supplier mengetahui nama dan alamat importir yang asli. False. Bukan gara-gara tidak ingin mengetahui ya, tidak mengetahui nama yang asli ya. Tapi karena mau ditransfer ke tempat yang lain aja gitu. Gitu. Bu, Nah, saya mau nanya, Bu. Ya. Bu, yang nomor 16 itu kan yang tentang fungsi LC ya, Bu? Ya. Nah, itu di materi yang PDF kita itu Ini ya, mengatakan, fungsi LC. iya, Bu. Di situ mengatakan bahwa resiko kelemahan menggunakan Mm-mm. LC itu yang poin 3-nya bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Betul. Berarti yang bukan fungsinya itu Bu, menjamin menerima barang, Bu. Atau gimana, Bu? Agak kurang paham. Jadi secara umum bank itu memang hanya ngurusin dokumen. Dia nggak ngecek apakah barang benar-benar masuk ke pelabuhan, itu nggak seperti itu. Dia begitu dapat bill of lading, dia udah menganggap bahwa barang udah dikapalkan dah gitu aja. Jadi dia benar-benar berdasarkan berbasis dokumen. Dia nggak ngecek fisik barang ada di mana gitu. Oh, berarti yang menjamin barang diterima itu termasuk fungsi dari itu ya, Bu? LC ya, Bu? Waktu kita simulasi prosedur ekspor-impor ya, proses ekspor-impor, kita bicara bahwa ketika, ini masih ingat nggak ya waktu kita bikin grafik gambar ini? Ada nggak ya? Bentar. Oh, sebentar ya. Kita waktu itu pakai gambarnya ini. Yang dari apa namanya? Linknya waktu itu saya ambil dari Kemendak ya. Tapi saya lupa linknya yang mana ya. Nah, saya cari dulu. Saya udah pernah share itu di WA group. Tapi kemungkinan besar karena udah lama, jadi saya sulit men-trace-nya. Coba cari ya. Kemendak ya.
Saya susah nyarinya, terlalu lama. Tapi intinya gini. Ada Bu, ketiknya flowchart besar kegiatan ekspor. Oh Coba. iya. Oh iya, betul. Makasih, Devi. Saya Ya, lupa. Bu, sama-sama. Karena udah lama ya. Dan nyari di WA group udah agak ketumpuk sama yang lain. Jadi ini dulu kita bahas nih. Jadi secara umum kalau LC itu bentuknya akan seperti ini gitu ya. Bagaimana dia menjamin bahwa importir menerima barang? Ya, caranya adalah si opening bank, si bank ini dia hanya akan ini, dia begitu si eksportir udah ngirim barang, udah memuat barang ke pengapalan, maka dia akan ngasih bill of lading-nya ke sini, ke bank. Ya. Kemudian dari situ bank bill of lading-nya diteruskan dari bank, corresponding bank ke opening bank. Kemudian dari opening bank bill of lading-nya akan diteruskan ke importir. Nah, ketika dia ya eksportir itu mengirimkan bukti pengiriman atau bill of lading ke receiving bank, dia langsung dapat pembayaran, ya. Sedangkan importir itu dijamin memperoleh barang itu melalui dengan dikasihnya bill of lading dari opening bank kepada importir. Jadi dia menyampaikan, si opening bank menyampaikan dokumen pengapalan, sehingga importir di sini bisa lanjut untuk ngambil barang nih ke pelabuhan tujuan dan mengeluarkan barangnya. Gitu ya. Itu Clara. Oke, paham, Bu. Terima kasih. Waktu itu kita memang sudah sempat bahas dan udah agak lama ya. Jadinya udah banyak lupanya. Oke.